Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Halinda dari program studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Polbankan Manokwari. Di sini saya akan berbagi video mengenai pengertian paradigma dan paradigma Qur'ani guna menyelesaikan tugas mata kuliah agama Islam. Pengertian paradigma dan paradigma Qur'ani secara etimologis dan juga terminologis. Secara etimologis atau menurut cabang ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, paradigma berasal dari bahasa Yunani para dan digma. Para artinya di samping dan digma artinya teladan. Paradigma adalah cara berpikir atau cara pandang. Menurut terminologis atau peristilahan, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual atau berdasarkan konsep. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Bagaimana sih cara membangun paradigma Qur'ani? Al-Quran merupakan sumber ajaran utama bagi umat Islam yang isinya lengkap lagi sempurna. Al-Quran sebagai pedoman hidup kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mengapa paradigma itu penting bagi kehidupan? Yang pertama, karena untuk meluruskan akidah manusia. Yang kedua, untuk meneguhkan kemuliaan dan hak-hak manusia. Untuk menggali sumber historis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis bisa dicapai dengan mempelajari zaman keemasan Islam dan peran Al-Quran dalam kemajuan itu. Al-Quran dihadirkan untuk kita mengatasi dan menghadapi masalah. Pada zaman keemasan, Al-Quran sebagai paradigma aspek kehidupan dan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Ajaran Islam bersifat taklilat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu mudah. Ajaran yang diangkat berkarakter ijaz, artinya Al-Quran mengangkat berbagai persoalan, informasi, kisah, dan bahasa dengan gaya bahasa yang menarik, jelas, singkat, dan juga padat, tapi kaya akan makna. Seiring berkembangnya zaman, kita harus maju bersama Al-Quran, bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi, tetapi juga dijadikan sebagai landasan, juga guide untuk menuju ke perkembangan yang ada. Modern merupakan implementasi dari kemajuan iptek yang memberikan kita banyak manfaat dan harus dipandu serta diarahkan oleh Al-Quran agar kita tidak terjebak di dalamnya. Umat Islam akan maju jika Al-Quran dijadikan sebagai tuntutan dan Rasulullah sebagai panutan. Kemunduran Islam pada abad ke-18 itu ada beberapa faktornya. Yang pertama, karena mereka meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma untuk menghadapi persoalan. Hilangnya semangat ijtihad, menerima paham Yunani yang statis, padahal Islam memiliki paham yang dinamis. Keliru memahami pemikiran Al-Ghazali dan tidak mendukung perkembangan yang ada. Menurut Al-Faruqi, langkah-langkah yang harus kita ambil yaitu yang pertama, disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan hasanah Islam. Yang ketiga, relevansi Islami. Yang keempat, jalan dan upaya menciptakan sintesis kreatif. Dan yang kelima, pemikiran Islam yang tepat atau sunatullah. Kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan pada masa Islam adalah wujud aktualisasi dari Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.